Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Nah, sekarang kita sudah mulai pembelajaran lagi nih. Nah, kali ini Pak Yani akan membahas mengenai pecahan. Nah, nanti kita juga akan membahas mengenai pecahan senilai. Nah, sebelum kita membahas pecahan senilai, kalian harus tahu dulu apa itu pengertian dari pecahan. Nah, yuk kita simak yuk. Nah, pecahan itu kita ibaratkan dengan gelas yang utuh. Nih, gelas yang utuh nih. Nah, dari gelas yang utuh ini, jika kita jatuhkan, nah itu akan menjadi pecahan gelas. Nah, tidak jadi utuh lagi, kecuali gelasnya itu gelas plastik. Karena ini pengen memberikan contoh gelas terbuat dari kaca. Nah, jika dijatuhkan, itu akan menjadi pecahan gelas. Nah, pecahan gelas tadi itu bagian dari gelas yang utuh. Nah, awalnya kan tadi utuh nih, kemudian karena dijatuhkan itu akan menjadi pecahan. Nah, pecahan gelas tadi itu sama aja bagian dari pecahan dari gelas yang utuh. Gelas yang utuh itu kita ibaratkan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Nah, kita akan menggunakan bilangan bulat dari 1 sampai 4 dan seterusnya. Nah, yang saya garis bawah ini. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, ini yang satu ini adalah bilangan bulat. Misalnya ini pizza. Pizzanya itu belum dibagi, satu utuh bulat itu seperti ini. Kemudian berikutnya, karena dibagi dengan 4 orang, nah masing-masing mendapatkan satu bagian. Nah, jadi bentuknya nanti seperti ini. Nah, dibagi 4/4. Nah, jadi satu ini itu sama dengan dibagi 4. Jadi 1/4. Jadi masing-masing nanti mendapatkan 1/4 bagian. Jadi dari satu pizza yang penuh ini dibagi dengan 4. Nah, jadi masing-masing nanti mendapatkan 1/4. Nah, dari yang diarsir ini adalah satu bagiannya. Kemudian 4 ini adalah 4 potongnya. Nah, yang nanti yang akan dibagi. Nah, jadi kalau misalnya yang diarsirnya 2, berarti di sini bukan 1 tapi 2/4. Nah, seperti itu. Nah, pecahan ini sudah kita bisa simpulkan, pecahan itu adalah bagian dari yang utuh atau bagian dari keseluruhan. Jadi itu pecahan itu adalah bagian dari yang utuh. Nah, kita lanjut saja. Nah, ini tadi bagian yang utuh. Nah, karena dibagi 3, nah masing-masing ini mendapat 1/3. Nah, perhatikan. Nah, berapa bagian yang diarsir? Untuk mengetahui bagian diarsir, karena ini bagian yang diarsir itu 1, berarti ditulis 1. Karena dari yang utuh tadi itu dibagi menjadi 3, ada 3 potong atau 3 bagian, berarti itu per 3 atau 1/3. Ini 1 dibagi menjadi 3 bagian, makanya kita tulis 1/3. Nah, angka 1 ini yang atas itu disebut pembilang. Kalau yang di bawah ini yang ketiga disebut penyebut. Ingat-ingat ya, yang atas itu pembilang, yang bawah itu penyebut. Nah, contoh pecahannya seperti ini nih. Misal di sini ada bagian pecahan yang warna hijau yang diarsir itu nilainya 4/6. Kenapa kok bisa 4/6? Karena ada 4 bagian atau 4 potong yang berwarna 4. Nah, ini yang atas kita tulis 4. Nah, kemudian yang bawah ini 6 itu dari jumlah potongan keseluruhannya. Jadi ada berapa potong seluruhannya? Karena ada 6, ini berarti bawahnya 6. Ini bagian yang menghitung bagian yang diarsir.
Terus kalau bagian yang tidak diarsir, kan yang putih ini, jadi ada dua potong, ada dua bagian. Nah, kita tulis 2. Kemudian karena keseluruhannya itu ada 6 potong, berarti dibagi 6. Begitu juga dengan pizza yang bawah atau lingkaran yang bawah. Nah, kalau kita menghitung bagian yang diarsir, karena yang diarsir itu ada 3 yang warna kuning, nah berarti ditulis 3 yang atasnya atau pembilangnya. Kemudian karena ada 8 potong, seluruhnya ada 8 potong, berarti bawahnya ditulis 8. Kemudian berikutnya kalau bagian yang tidak diarsir, berarti yang putih yang tidak diarsir itu karena ada 5, 1, 2, 3, 4 dan 5 potong, berarti letakkan di atas atau sebagai pembilang. Kemudian keseluruhannya tadi potongnya itu ada 8, diletakkan di bawah. Nah, anak-anak perhatikan ya, untuk mencari bagian yang diarsir dan bagian yang tidak diarsir, yang bagian pembilang, nah itu yang atas. Kemudian kalau yang penyebut itu yang bawah, seperti itu. Nah, setelah ini kita akan bahas mengenai pecahan senilai. Anak-anak, kita akan belajar mengenai pecahan senilai. Nah, sebelum kita melanjutkan, kalian harus tahu pengertian pecahan senilai. Nah, pengertian pecahan senilai itu adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikali atau dibagi. Nah, pecahan senilai ini juga digunakan untuk menyebut nama lain dari suatu pecahan. Nah, misalnya pecahan 2/10, nama lain dari pecahan 1/5. Pecahan 1/5. Nah, pecahan 2/10 ini itu kenapa kok bisa menjadi 1/5? Nah, karena 2/10 itu sama-sama dibagi dengan angka yang sama. Ini dibagi 2, ini juga dibagi 2. Jadinya 1/5. Maka pecahan 2/10 itu nama lainnya dari pecahan 1/5. Oke. Nah, anak-anak, untuk menentukan pecahan senilai itu bisa dengan menggunakan perkalian maupun dengan pembagian. Nah, jadi bisa menggunakan perkalian maupun pembagian. Nah, misalnya nanti kita mencari pecahan senilai dengan nilai yang lebih besar. Nah, jika ingin mencari nilai yang lebih besar itu menggunakan yang perkalian. Tapi kalau ingin mencari pecahan senilai yang lebih kecil menggunakan pembagian. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya 2/3. Pecahan senilainya berapa? Nah, ini misalnya mencari pecahan senilai yang lebih dari 2/3, yang nilainya sama dengan 2/3 yang lebih besar. Berarti caranya menggunakan cara yang perkalian karena lebih besar. Nah, ini untuk mencari lebih besar. Kalau yang ini untuk yang lebih kecil. Nah, anak-anak, sekarang kita ingin mencari pecahan senilai yang lebih besar dari 2/3. Nah, karena lebih besar berarti menggunakan yang perkalian. Nah, caranya dengan mengalihkan dengan angka yang sama. Ini misalnya 2/3. Pak ini menggunakan angka 2. Nah, untuk yang pembilang 2,
penyebutnya juga 2, atau yang atas 2 yang bawah juga 2. Ini untuk mengalihkan itu harus menggunakan angka yang sama, tidak boleh yang atas 2 yang bawah 3, apalagi yang atas 5 bawah 2, itu tidak boleh ya. Jadi antara penyebut dan pembilang nanti yang mengalihkan atau membagikan itu dengan angka yang sama. Misalnya Pak ini menggunakan angka 2. Nah, sudah ketemu 2 kali 2 itu sama dengan 4, 3 kali 2 itu sama dengan 6, berarti pecahan senilai yang lebih besar dari 2/3 itu adalah 4/6. Nah, itu ya anak-anak. Nah, ini adalah contohnya dari pecahan 2/3, kemudian pecahan senilainya adalah 4/6 dengan cara menggunakan perkalian karena lebih besar. Nah, kalau misalnya ingin mencari pecahan senilai nih, misalnya ada 3 pecahan atau 2 pecahan, berarti membuat yang bentuknya seperti ini ada 2. Misalnya nih mencari pecahan senilai yang lebih dari 2/3 itu ada 2 pecahan. Ini kan baru pecahan yang pertama nih, berarti yang pecahan kedua bisa membuat lagi. Nah, misalnya 2/3 sama dengan, ini tetap ditulis 2/3, kemudian karena lebih besar lagi berarti dikalikan. Nah, kemudian karena ya, angka 2 sudah kita pakai, kita menggunakan angka lain. Nah, misalnya menggunakan angka 3. Nah, kalau pembilang 3 berarti penyebut juga 3. Ini boleh 6 atau 6, ini 7 atau 7, ini boleh. Jadi yang penting untuk yang atas dan yang bawah ketika mengalihkannya itu harus sama, atau pembilang dan penyebutnya itu harus sama ketika mengalihkannya. Jadi Pak ini menggunakan angka 3. Nah, kemudian sama dengan 2 kali 3 itu 6, kemudian yang bawah ini 3 kali 3 9. Nah, berarti pecahan senilai ini tadi selain 4/6 itu juga 6/9. Nah, ini ada 2 pecahan. Nah, bagaimana nih Pak jika yang pembagian? Nah, yang bagian itu bagaimana? Nah, sekarang bagaimana dengan yang pembagian? Nah, jika yang pembagian, misalnya Pak ini menggunakan angka 10/20. Nah, jadi pecahan senilai karena pembagian berarti yang kurang dari 10/20, berarti pecahan yang kurang dari 10/20. Nah, itu menggunakan pembagian. Misalnya nih, 10/20. Nah, sama nanti membaginya dengan menggunakan angka yang sama. Misalnya Pak Yani membagi menggunakan angka 2. Nah, kemudian yang penyebut juga menggunakan angka 2. 10 bagi 2 itu berarti 5, kemudian 20 bagi 2 itu sama dengan 10. Nah, berarti pecahan senilainya yang lebih kecil atau kurang dari 10/20 adalah 5/10. Nah, kalau misalnya diminta mencari dua buah pecahan yang kurang dari 10/20. Nah, ini misal yang cara yang pertama. Yang kedua berarti menggunakan angka lain. Nah, yang bisa membagi 10/20. Misalnya nih 10/20 ini seperti soalnya ya. Nah, karena 2 sudah dipakai berarti Pak ini harus menggunakan angka yang lain. Nah, Pak ini menggunakan angka 5. Nah, 10 bagi 5 itu sama dengan 2. Kemudian 20 itu bagi 5 sama dengan 4. Nah, jadi pecahan yang lain yang lebih kecil dari 5/10 itu ada 2/4. Nah, ini adalah pecahan senilai yang kurang dari 10/20. Nah, untuk cara yang pertama ini membagi menggunakan angka 2, kemudian pecahan yang kedua menggunakan membagi dengan angka 5. Nah, jadi hasilnya yang pertama 5/10, yang
yang kedua itu 2/4. Nah, ini jika mencarinya menggunakan pembagian atau mencari yang lebih kecil. Oke, sekarang kita latihan contoh soal. Carilah dua pecahan senilai. Nah, menggunakan perkalian. Nah, misal di sini ada pecahan 1/4. Karena yang diminta ini adalah dua pecahan senilai, berarti kalian harus membuat dua pecahan senilai dari 1/4. Nah, karena caranya menggunakan perkalian atau lebih dari 1/4, nah bisa membuat seperti ini misalnya. Ini 1/4. Kemudian ini berarti menggunakan angka yang sama untuk mengalikannya. Nah, jadi kalau pembilangnya itu 3, berarti penyebutnya juga 3. Nah, 1 kali 3 itu 3, kemudian 4 kali 3 12. Nah, kemudian yang kedua, buat lagi sama, dikalikan dengan angka yang sama. Karena 3 sudah, misalnya Pak Yani ingin menggunakan angka 5. Nah, berarti 1 kali 5 itu 5, kemudian 4 kali 5 itu 20. Jadi pecahan dua pecahan senilai yang lebih dari 1/4 menggunakan perkalian, berarti itu 3/12, kemudian dengan 5/20. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, kalau sekarang Pak memberikan contoh soal, carilah dua pecahan senilai menggunakan pembagian atau kurang dari atau lebih kecil dari 8/12. Nah, caranya seperti tadi. Yang pertama, dituliskan dulu 8/12, kemudian dibagi menggunakan angka yang sama. Misalnya Pak ini menggunakan angka 2 karena bisa membagi angka 8 dan 12, berarti 8 bagi 2 itu 4, 12 bagi 2 itu sama dengan 6. Kemudian yang kedua 8/12 lagi. Nah, misalnya 8/12 dibagi 4, ini juga bagi 4. 8 bagi 4 itu 2, 12 bagi 4 itu 3. Jadi pecahan senilai yang kurang dari 8/12 itu 4/6 dan 2/3. Nah, ini adalah contoh mencari dua pecahan senilai yang kurang dari 8/12. Nah, itu adalah tadi pembahasan kita mengenai pecahan dan pecahan senilai juga. Nah, jika nanti ada yang ingin tanyakan, bisa langsung tanya kepada Pak Yani. Mohon maaf jika tadi Pak Yani mungkin banyak kesalahan dan ada kata yang kurang berkenan, Pak Yani mohon maaf. Untuk pembelajaran sampai ini dulu, kita lanjutkan besok-besok lagi ya anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.